Sering kita mendengar ungkapan rumput tetangga jauh lebih hijau. Banyak orang melihat kehidupan orang lain terasa lebih baik dan merasa kehidupan diri sendiri begitu menyedihkan. Tuhan menjadikan kita untuk suatu tujuan. Baiklah kita memenuhi ruang batin kita dengan kasih dan kebenarannya. Dan senantiasa bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kebahagiaan, nilai dan makna kehidupan akan kita temukan jika kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Ibu-ibu yang terkasih, marilah kita sujud menyembah Tuhan yang menjadikan kita. Mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan yang Maha Mulia dan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita dan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya. Mari kita menyanyi Gita Bakti 24 baitnya yang pertama. Mari menghadap Allah. Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tunduk menghadap Allah dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepadamu dalam ibadah PKP pada saat ini. Dalam keterbatasan kami, layakkanlah kami untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah firman yang akan diberitakan oleh hamba-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami sehari-hari. Berkatilah ibadah ini ya Bapa. Kiranya ibadah yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu sekalian, saatnya kita membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Saya membaca ayat yang ke-4, ibu-ibu membaca ayat yang ke-5, dan ayat yang ke-6 kita membacanya secara bersama-sama. Mazmur 27 ayat 4 sampai dengan 6. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai, aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Ibu-ibu terkasih dalam Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Gita Bakti 61, bait yang pertama dan yang keempat. Terima
persekutuan kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca Alkitab. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa dalam kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau yang sudah mempersekutukan kami sebagai persekutuan kaum perempuan, jemaat-Mu, GPIB Horeb. Biarlah kami semua ada dalam kesukacitaan hati dan pikiran kami, oleh karena kami akan menyambut kebenaran firman Tuhan. Ya Roh Kudus, buatlah kami semua menjadi percaya dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki atas kehidupan beriman kami. Demi kemuliaan Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada sore hari ini adalah berdasarkan surat yang kedua Yohanes. 2 Yohanes pasal yang pertama ayat 4 sampai dengan ayat 14. Surat 2 Yohanes ini hanya satu pasal, jadi kita baca ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11 dari surat 2 Yohanes yang mengatakan demikian. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran, sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu, Ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Waspadalah, supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kamu kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatannya yang jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah mereka yang senantiasa membaca Alkitab dan menghayatinya serta melakukannya. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai dengan saat ini kita sudah berjalan jauh, kurang lebih 8 bulan. Sejak bulan Maret kita harus berada dan tinggal di rumah. Dengan tinggal di rumah maka maknanya adalah kita menjaga, kita menyelamatkan kehidupan, baik diri kita sendiri maupun juga orang lain. Karena dengan berada di rumah, maka berada di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, beribadah di rumah, maka sebenarnya kita telah menjadi berkat bagi yang lain. Ini adalah sebuah fenomena yang saya kira hanya virus corona yang bisa mengubahnya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa virus corona ini adalah reformator baru, mengubah segala-galanya bahkan di seluruh penjuru dunia. Kalau yang namanya ini ya
hanya sebagian orang, tidak juga di semua penjuru. Dia bisa mengubahkan cara hidup, cara berpikir orang. Tapi corona semua, mau dari rakyat jelata sampai dengan pemuka-pemuka, pemerintah, bangsa, negara, agama, apa saja. Itu adalah konsep tinggal di rumah. Tetapi yang dimaksud dengan tinggal di rumah dalam pembacaan Alkitab kita pada petang hari ini adalah tinggal di rumah. Rumah ini adalah memberikan pengertian apa yang dikatakan oleh penulis surat Yohanes. Tidak disebutkan nama orangnya, tapi dia adalah seorang penatua. Seorang penatua pada abad pertama sekitar tahun 80-an. Pada saat itu dia berprofesi sebagai imam, sebagai pelayan rohani yang mengisahkan bahwa kehidupan pada masa itu sungguh-sungguh berada di tengah-tengah rongrongan kuasa-kuasa yang jahat atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. Bagaikan kehidupan orang pada saat itu sementara berada di tengah-tengah adanya penyesatan. Jadi yang ada di luar adalah kekuatan-kekuatan yang dapat merusak kehidupan, merusak keyakinan percaya. Karena itu diminta untuk tetap tinggal di dalam rumah. Rumah di sini pada pengertian yang pertama adalah persekutuan dari orang-orang percaya, yakni gereja. Jadi kita harus tinggal di dalam persekutuan orang-orang percaya. Jangan membaur atau berada di tengah-tengah kehidupan orang-orang lain yang sungguh-sungguh menyesatkan. Bukan hanya pengajaran sesat, tapi kuasa-kuasa penyesatan juga yang mendorong orang-orang tidak memiliki masa depan. Itulah konteks pada saat itu. Dan di dalam persekutuan orang-orang percaya itu, pengajaran kasih itu diutamakan. Dalam bacaan kita ini disebutkan dalam ayat yang ke-6, disebutkan bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, dan perintahnya itu adalah kita hidup di dalam kasih. Di dalam persekutuan, di dalam rumah kita hidup di dalam kasih. Karena kasih itu adalah ajaran yang utama, hidup di dalam Kristus. Berbeda dengan yang di luar. Jadi kalau dikatakan tetap di rumah, berarti kita tetap mengandalkan dan mewujudkan hidup di dalam kasih itu. Karena yang di luar sana, hidupnya no kasih, tidak ada kasih. Hidupnya penuh dengan kasih yang pura-pura. Tapi yang di dalam ini adalah hidup yang penuh dengan kasih, yang seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Baik di antara persekutuan orang-orang percaya, kasih filia itu. Di antara saudara-saudara. Kasih di antara kawan-kawan, sahabat-sahabat. Kalau yang di luar sana, kasih yang karena hawa nafsu, kasih yang karena eros. Yang di dalam tidak. Karena yang membedakan adalah kasih yang di luar sana, yang penuh dengan penyesatan itu adalah ada udang di balik batu. Mereka mengasihi kalau ada apa-apa. Kalau yang di dalam rumah, mengasihi walaupun tidak ada apa-apanya, walaupun kekecewaan sekalipun. Sepatutnya hukum kasih berlaku.
kepada siapa saja. Saudara-saudaraku, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita berada dalam sebuah tatanan kehidupan yang baru saat ini. Karena saya katakan tadi di muka, corona ini bagaikan sebuah reformator. Maksudnya adalah sebuah desakan pembaharuan untuk orang-orang kembali kepada kehidupan yang sesungguhnya bermula dari keinginan-keinginan Tuhan. Kita berada di bulan Oktober, bulan reformasi, dan besok kita akan merayakan hari reformasi 31 Oktober, sekaligus juga hari ulang tahun GPIP. Maka yang terutama dalam peristiwa reformasi itu adalah semuanya diperbaharui, kembali kepada kitab suci, sola scriptura, kembali kepada kitab suci, membaca kitab suci, hidup di dalam kebenaran kitab suci. Tidak apa yang dikatakan orang yang di luar-luar sana, tapi hidup bertolak dari kitab suci. Sola scriptura, kembali kepada kitab suci, back to the Bible. Sola gratia, hidup yang karena anugerah, bukan karena adanya kekuatan-kekuatan lain, bukan karena adanya tawaran-tawaran hidup dari yang lain, tapi karena kasih karunia Tuhan. Grace, kalau Indonesianya gratis itu. Grace itu anugerah, gratis, cuma-cuma. Kembali kepada hidup yang karena cuma-cuma dari Tuhan. Oleh karena itu dia juga harus tersalurkan dengan cuma-cuma, tidak dengan syarat. Itulah yang disebut dengan sola gratia, kembali kepada kasih karunia Tuhan. Jangan hidup untuk mensyaratkan agar kita berarti bagi orang lain. Saya mau tolong Anda asalkan Anda berarti bagi saya. Nah, itu bersyarat, itu tidak sola gratia itu. Dan yang terutama sola fide, hanya karena iman, kembali kepada iman. Iman percaya kepada Kristus. Iman percaya kepada Kristus, bukan kepada yang lain-lain. Percaya kepada Kristus. Iman percaya kepada Kristus. Itulah yang menumbuhkan. Tinggal di rumah dalam arti hidup karena kuasa Kristus, karena kebenaran Kristus. Tinggal di dalam Yesus. Ada nyanyian Kidung Jemaat ya, nomor 356. Bunyinya begini nyanyiannya. Mari kita nyanyikan sama-sama ya. 356 Kidung Jemaat. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Tinggal di dalam Yesus, andalkan kuasanya. Itulah yang menjadikan kita merasa kuat di dalam rumah. Dan rumah kita menjadi cahaya kehidupan. Rumah kita dibayangi dengan cahaya-cahaya kemuliaan Tuhan. Karena apa? Orang-orang yang berada di dalamnya adalah hidupnya penuh kasih. Hidupnya tidak pura-pura. Hidupnya tidak menciderai orang lain. Hidupnya bukan pembawa berita bohong, hoax. Hidupnya tidak menabur kebencian. Jadi rumah yang bercahaya itu adalah hidup yang penuh dengan nilai-nilai dari kasih itu. Kebahagiaan kita karena justru diperoleh karena memberi, karena membagi. Hidup ini membagi, hidup ini berarti bagi yang lain. Disitulah kebahagiaan.
Kadang-kadang kita menuntut orang lain yang berarti bagi kita. Itu tidak membahagiakan. Jikalau mau berbahagia adalah berilah dirimu, bagilah dirimu. Jadikanlah rumahmu, gerejamu, jemaatmu, persekutuanmu sebagai persekutuan yang sungguh-sungguh berarti dan bernilai. Walaupun corona membatasi kita, tapi kita tetap dapat menyaksikan sentuhan-sentuhan kasih dari dalamnya. Tuhan menolong memberkati kita semua, dan kiranya ibu-ibu sekalian juga berada dalam semangat pembaharuan di tengah-tengah peristiwa reformasi gereja. Bagi Tuhanlah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, lihatlah pohon yang mekar, kitalah rantainya. Kita sebagai ranting pasti berbuah, asal dengan setia dari dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Persekutuan kaum perempuan yang diberkati oleh Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa dalam kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mempersekutukan kami sebagai persekutuan kaum perempuan jemaatmu Horeb. Kami boleh bersyukur, kami telah berada di penghujung di bulan Oktober ini. Kami mensyukuri bahwa 8 bulan kami boleh melewati perjalanan yang sungguh-sungguh memprihatinkan hidup oleh karena adanya pandemi COVID-19. Kami meragukan, mengkhawatirkan kehidupan, tapi kami sungguh meyakini akan kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Engkau sungguh-sungguh menyertai dan melindungi kami semua. Walaupun ada saudara-saudara kami yang juga terpapar secara langsung karena COVID-19. Tuhan menolong mereka, mengasihi mereka semua yang berada di rumah sakit atau berada dalam pengasingan, isolasi, berada di tempat-tempat isolasi. Tuhan kiranya menolong, Tuhan memberkati. Sebagai persekutuan kaum perempuan pada saat ini kami memohon kuasa kasih-Mu juga melindungi kami, menjauhkan kami dari segala bahaya-bahaya dan ancaman akan virus corona ini. Lindungi kami semuanya. Dan biarlah kami tetap tinggal di rumah. Dan rumah kami sungguh-sungguh bercahaya karena adanya kuasa Tuhan, adanya karya Tuhan di dalamnya. Kami dapat hidup saling mengasihi. Kami dapat menyaksikan sentuhan-sentuhan kasih kepada siapa-siapa saja. Kami dapat membangun persaudaraan yang sungguh-sungguh diandalkan dalam kehidupan berjemaat dan bergereja kami. Berkati seluruh anggota persekutuan kaum perempuan. Tuhan menolong, baik itu para pengurus di tingkat jemaat maupun di tingkat sektor pelayanan.
juga ketika terjadi pergantian, peralihan kepengurusan, Tuhan juga menolong, memberkati. Biarlah kami semakin tangguh menjadi ibu-ibu dan persekutuan perempuan yang dapat diandalkan. Tuhan menolong untuk semua program kerja Majelis Jemaat GPIB Horeb, khususnya bidang pelayanan yang terkait dengan unit misioner. Tuhan memberkatinya. Di triwulan yang ketiga ini, biarlah kami juga semakin bertumbuh bertambah dalam iman, harap, dan kasih di tengah-tengah keterbatasan oleh karena pembatasan sosial. Tuhan kiranya menolong untuk kami dapat melaksanakan semua aktivitas baik peribadahan maupun program yang telah direncanakan. Tuhan memberkati seluruh keluarga-keluarga jemaat, ibu-ibu dalam perannya di tengah-tengah keluarga. Tuhan kiranya menolong, memberkati. Bahkan bagi perempuan kepala keluarga juga, Tuhan juga memberkatinya. Terima kasih ya Allah Bapa, dalam kasih Tuhan untuk semua persekutuan yang senantiasa Engkau peliharakan. Engkau menolong. Engkau mengajarkan kami semua hidup di dalam kasih, dan kami semua dapat melayani dengan kasih. Bahkan kami dapat mengasihi di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami berserah dan bersyukur pada petang hari ini. Tuhan senantiasa bersama dengan kami. Berkati sekalian seluruh pelayan-pelayan Tuhan, presbiter dan unit-unit misioner. Engkau menolong kami semua. Inilah doa, harap, dan kasih kami kepadamu. Tuhan mengasihi, Tuhan mendengarkan seruan, doa, dan harap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mempersekutukan kami di dalam doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya. Karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian, kita bernyanyi Gita Bakti 86, bait yang pertama dan bait yang keempat, Aku Bersyukur. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepada-Nya, Yang Maha Kudus di sorga terpujilah.
Ibu-ibu sekalian, marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita di dalam doa syukur secara silih ganti. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua. Dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadilah ibu yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam rumah, yakni banyak pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus yang dikumandangkan di dalam kehidupan rumahmu. Kiranya kita semua dapat bersama-sama menjadi pelaku dan pemberita firman Tuhan. Yesus inginkan dirimu bersilakan agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkahmu agar terangnya makin jauh tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu kelam, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu, pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati ibu-ibu sekalian dari sekarang sampai dengan selama-lamanya.